Shalom teman-teman. Sebentar lagi ibadah online akan segera dimulai. Yuk, sebelumnya kita dengarkan peraturan ibadah online hari ini. Pertama, kita harus pakai baju yang rapi ya, karena kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Yang kedua, sungguh-sungguh ya memuji dan menyembah Tuhan karena Tuhan Yesus suka disenangkan hatinya. Ketiga, fokus saat ibadah berlangsung ya. Jangan sambil makan-makan, jangan sambil mainan, dan jangan sambil liburan juga ya. Selamat beribadah teman-teman. Siapkan hatimu buat Tuhan. Shalom adik-adik. Adik-adik, meskipun kita masih ibadah dari rumah, tetapi kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik semuanya juga mesti sungguh-sungguh, gak boleh sambil main-main. Semuanya memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita mau memuji, menyembah Tuhan, melompat buat Tuhan Yesus. Semuanya siap? Siap. Oke, kalau semuanya siap berarti kita akan memberikan semangat kita mau tunjukkan sama Tuhan. Tabung semangat! Wow, wow. Wow, wow. Semuanya siap adik-adik? Yuk kita mau angkat pujian. Ada kuasa dalam pujian. Semuanya sungguh-sungguh ya. Ada kuasa dalam pujian. Amin. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Ada kuasa dalam pujian. Karena Allah, kata dalamnya. Ada kuasa dalam pujian. 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 Karena Allah, kata dalamnya. Allah bekerja. Allah bekerja dalam pujian. Bebaskan semua tawanan. Belenggu dosa patahkan. Kuasa iblis diluluh hancurkan. Dihancurkan. 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 Allah bekerja dalam pujian. Bebaskan semua tawanan. Belenggu dosa patahkan. Kuasa iblis diluluh hancurkan. Dihancurkan. 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 Yeay! Adik-adik, kita mau sungguh-sungguh lagi memuji Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang Tuhan, kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, jamah kami Tuhan, pimpin kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, siapa yang masih percaya bahwa Tuhan Yesus sayang sama kita? Angkat tangan. Saya kan. Katakan saya. Saya. Oke adik-adik, Tuhan Yesus sangat sayang sekali sama kita, sama adik-adik, sama kita semua. Oke adik-adik yang masih percaya, adik-adik yang selalu percaya bahwa Tuhan Yesus sayang sama adik-adik, kita angkat lagu pujian ini, sayang, sayang, disayang. Pakai gerakan ya adik-adik, jangan lupa. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang.
Adik-adik, meskipun kita ibadah dari rumah, tetapi kita tetap harus sungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik, siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Semuanya berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, sekarang kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Adik-adik, siapkan hatimu. Mari kita sama-sama katakan seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Yang terbaik bagiku. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Ayo adik-adik lagi sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan. Terima kasih. Engkau Yesus Tuhan yang layak disembah.
adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang ditaburkan boleh bertumbuh dalam hati kita dan boleh berbuah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, urapi kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu dengan urapan yang baru. Tuhan Yesus, urapi kami semua yang mendengarkan. Dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, kita sama-sama katakan Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk ambil Alkitabmu. Lalu kalau sudah ngambil Alkitab, kita berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Lipat tanganmu yuk, kita mau berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan hari ini mengucap syukur, terima kasih kalau kami masih boleh beribadah Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah masing-masing, kami beribadah online, tapi kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan, ini waktu kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi kami supaya kami mengerti firman-Mu. Bahkan kami boleh melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati yang terbaik mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, hari ini Kak Loren mau cerita salah satu cerita tentang perumpamaan. Nah, hari ini Kak Loren mau cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Adik-adik tahu, pernah baca di dalam Alkitab? Kita buka sama-sama yuk di kitab Lukas. Kitab Lukas pasal yang ke-15, mulai ayat yang 11. Judulnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Adik-adik setelah ibadah online ini boleh baca satu perikop full di rumah. Hari ini Kak Loren mau ceritakan buat adik-adik semua. Jadi perumpamaan itu adalah pengandaian. Jadi Tuhan waktu itu, Tuhan Yesus menceritakan ada satu orang ayah punya dua anak. Anak yang sulung, anak nomor 1, dan anak yang bungsu, anak yang paling terakhir. Nah, ada dua orang anak. Jadi hari ini Kak Loren akan cerita tentang 3 tokoh. 1, bapak, yang kedua anak nomor 1, anak yang sulung, dan anak yang bungsu. Yuk, cerita Kak Loren mulai dari sini. Waktu itu adik-adik, anak yang bungsu ini, dia datang ke rumah. Dia ketemu ayahnya, dia bilang apa? Bapak, aku mau dong harta. Aku mau harta warisan yang kelak nanti ayah berikan pada saat ayah nggak ada. Dia mau minta harta, mau minta uang yang banyak kepada bapaknya. Nah, waktu itu bapaknya, wah, ada apa? Tapi karena bapaknya murah hati, bapaknya memberikan uang, memberikan harta kepada anak bungsu ini. Jadi anak bungsu ini tiba-tiba dia punya harta yang seharusnya baru dapat kalau bapaknya sudah nggak ada. Dia bawa uangnya. Jadi saat itu anak bungsu ini dia punya uang yang banyak. Dia punya harta yang banyak. Dia menjual semuanya itu supaya dapat banyak uang. Wah, kalau banyak uang kira-kira anak bungsu ini akan pakai uangnya buat apa ya adik-adik? Yuk kita lihat sama-sama. Ternyata anak bungsu ini pergi ke tempat yang jauh. Dia pergi jauh dari rumahnya. Tidak lagi tinggal di rumah, tapi dia pergi ke tempat yang jauh. Dia pergi supaya meninggalkan bapaknya, kakaknya, dan keluarganya. Dia pergi ke tempat yang jauh. Ngapain kira-kira anak bungsu ini adik-adik? Anak bungsu ini malah memboroskan uangnya. Dia berfoya-foya ketemu orang, dia traktir makan, ketemu temannya yang lain, dia beli minuman, dan mereka nih berpesta-pesta hidupnya, berfoya-foya. Anak yang bungsu ini, dia habiskan uangnya. Dia habiskan untuk mentraktir teman-temannya, untuk apa lagi adik-adik? Untuk bayarin teman-temannya. Wah, teman-temannya pasti senang karena
dibayarin karena ditraktir terus sama anak bungsu ini. Wah, kira-kira uangnya akan terus bertambah apa akan berkurang ya adik-adik? Yes, betul. Uangnya makin lama makin sedikit. Uangnya makin lama makin habis. Waktu itu akhirnya tiba saatnya ada saat kelaparan melanda negeri ini. Adik-adik, anak yang bungsu ini uangnya udah habis. Sudah nggak punya uang lagi. Lalu anak yang bungsu ini nggak punya kenalan yang lain. Akhirnya dia coba ke teman yang satunya yang waktu kemarin ditraktir. Temennya nggak mau nerima karena dia udah nggak punya uang. Teman yang lain dia datengin, dia mau minta pinjam uang, nggak mau dikasih juga. Karena anak yang bungsu ini sudah jadi miskin, sudah melarat, tidak punya uang lagi. Nah, karena di saat itu negeri ini sedang kelaparan, maka si bungsu ini akhirnya harus pergi mencari makan. Saat itu apa yang dilakukan anak bungsu ini ya adik-adik? Ternyata anak bungsu ini pergi ke orang yang punya babi. Wah, dia jadi menggembalakan babi. Nungguin babi makan, nungguin babi berkeliaran. Anak yang bungsu ini dia dapat kerja jagain babi di ladang adik-adik. Wah, anak bungsunya tadi punya uang banyak, tiba-tiba anak bungsu ini jadi miskin. Tiba-tiba dia nggak bisa makan. Tadinya dia punya uang yang banyak dikasih bapaknya, dia makan habisin foya-foya. Tapi pada saat uangnya sudah nggak punya lagi, dia malah nggak bisa makan. Dia jagain babi yang banyak. Wah, akhirnya anak miskin ini, anak bungsu ini yang udah jatuh miskin, dia kelaparan adik-adik. Saat dia kelaparan, dia lihat makanan babi. Wah, babi aja bisa makan. Kok aku nggak bisa makan? Dia mau makan makanan babi, tapi nggak ada sisanya adik-adik. Lalu anak yang bungsu ini dia mulai berpikir. Dia kepikiran, wah, di rumah bapakku ada banyak makanan. Pegawainya pun mereka makmur, dapat makanan yang cukup. Di rumah bapakku selalu tersedia makanan. Apakah lebih baik aku pulang saja ya ke rumah? Anak bungsu ini berkata seperti itu. Wah, tapi aku sudah melukai hati bapak. Aku mau minta maaf deh sama bapak. Enggak apa-apa deh. Jadi hamba di rumahnya bapak. Yang penting aku bisa makan. Saat itu adik-adik, anak yang bungsu ini akhirnya dia bergegas mau pulang ke rumah. Karena dia tahu di rumah bapaknya tersedia makanan. Nah, dari kejauhan, coba adik-adik bisa bantu. Ini si anak bungsu dan ini si bapaknya. Coba kalau dia jalan dari sini, bisa bantu supaya dia sampai finish. Coba taruh di telunjuk adik-adik semua di layar. Coba diurutkan, udah bisa belum sampai ke finish? Ya, sudah ketemu. Jangan sampai balik lagi. Harus sampai ke finish ini ya. Oke, sudah bisa? Oke, yes. Dia akan jalan terus sampai ketemu bapaknya. Bapaknya dari jauh melihat. Wah, anakku sepertinya akan pulang itu. Bapaknya langsung juga lari mau jemput. Dan mereka bertemu. Bapaknya senang. Bapaknya bersuka cita. Karena anaknya yang hilang kembali pulang. Anaknya yang hilang kembali bertemu adik-adik. Jadi hari itu bapaknya memberikan pakaian, memberikan cincin dan sepatu yang terbaik. Supaya anak yang bungsu ini bersuka cita. Bapaknya kemudian rangkul anak itu. Dia peluk anak itu. Dan dia berkata hari ini adalah sukacita yang besar. Karena anak yang hilang telah kembali pulang. Nah, adik-adik
cerita Kak Loren selesai sampai di sini. Coba ada yang bisa mengulang cerita ini kembali? Ya, ini pas kapan? Betul, bapaknya diminta uang sama anak bungsu. Kalau ini, yes, anak bungsu tiba-tiba punya uang banyak karena dia jual hartanya. Tapi apa yang dilakukan? Betul, anak bungsu ini malah berfoya-foya sampai malah akhirnya habis uangnya. Pas habis uangnya dia ngapain adik-adik? Oh iya, dia jadi penjaga babi di ladang. Sampai akhirnya anak bungsu ini sadar di rumah bapaknya justru ada makanan-makanan terbaik. Dan anak bungsu ini pulang kembali ke rumah bapaknya dan bertemu bapaknya. Hari ini Kak Loren mau cerita bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Dia Bapa yang penuh kasih, dia Bapa yang setia. Walaupun kadang kita suka nakal ya adik-adik, tapi Tuhan Yesus itu tetap jadi Bapa yang setia. Dia seperti Bapak ini, Bapak yang mau mengampuni anaknya. Kalau anaknya mungkin pernah berbuat salah, nih seperti ini. Tapi Tuhan Yesus mengampuni pada saat anak itu sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Hari ini Kak Loren mau bilang bahwa Tuhan kita panjang sabar. Tuhan kita itu Tuhan yang sabar. Walaupun terkadang kita suka berbuat sesuatu yang tidak Tuhan suka, tapi Tuhan tetap sabar menunggu sampai kita kembali pulang. Hari ini walaupun kita ibadah di rumah, kita percaya Tuhan tetap sabar menunggu kita. Kapanpun kita ibadah, Tuhan ada beserta kita. Oke, firman Tuhan hari ini cukup sampai saat ini adik-adik. Yuk sekarang Kak Loren mau berdoa buat adik-adik. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu ada dalam hati kami. Tuhan, kami mengucap syukur kami punya Allah seperti-Mu. Kami punya Allah yang panjang sabar, Allah yang setia dan penuh kasih. Terima kasih Tuhan, ampuni segenap dosa kami dan pelanggaran kami yang mungkin Tuhan sering tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak yang bungsu ini kembali pulang bertemu dengan Bapa. Kami rindu Tuhan, hari-hari kami selalu berada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mau ayat hafalan yang diambil dari Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Gimana adik-adik? Sudah hafalkah ayat hafalannya? Kalau belum, kita coba sekali lagi. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan Yesus berkati. Wah, lagi ngapain kamu Ria? Lagi warna untuk wayang. Wah, keren banget, coba lihat. Wah, gimana kalau kita kirim karya kamu ini ke Erokid? Kamu setuju nggak? Mau nih. Mau ya? Adik-adik bisa loh buat karya sesuai tutorial video yang akan kakak tayangkan setelah ini. Selamat menyaksikan adik-adik.
nanti kakak akan sediakan kejutan buat adik-adik. Buat karya yang oke-oke yang adik-adik ini. Selamat beraktivitas, selamat mencoba, Tuhan memberkati. Salam adik-adik. Sekarang waktunya kita mendengarkan pengumuman. Semuanya dengerin baik-baik ya. Adik-adik, minggu depan kita masih ibadah online lagi. Adik-adik tetap semangat ya meskipun ibadah kita online. Karena kita tahu Tuhan Yesus hadir. Jika adik-adik pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati yang banyak sekali. Adik-adik, mari kita berdoa, siapkan hatimu dan lipat tanganmu. Oke, kita harus sungguh-sungguh untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang telah kami lalui Tuhan Yesus. Sampai saat ini kami masih boleh beribadah online Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk berkat yang Kau berikan atas hidup kami Tuhan Yesus. Bapa, kami ingin berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Yang mungkin saat ini Tuhan Yesus sedang ada COVID-19 Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan Yesus Engkau tetap menyertai bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Engkau akan terus memulihkan bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam bangsa dan negara kami Tuhan, kami tahu itu tercampur tangan dari-Mu Tuhan turun atas bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang mengurapi Tuhan, Engkau yang memulihkan Tuhan Yesus setiap negara kami Tuhan Yesus, setiap warga Tuhan Yesus di Indonesia ini Tuhan Yesus. Apapun Tuhan permasalahannya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau tetap memberkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga ingin berdoa Tuhan Yesus untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Paniko Tuhan Yesus beserta wakilnya Tuhan dan jajarannya Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Tuhan hikmat yang daripada-Mu Tuhan turun atas Paniko Tuhan untuk tetap terus memimpin kami Tuhan Yesus, menjadi pembina rohani kami Tuhan Yesus. Walaupun di tengah pandemi seperti ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus hikmat-Mu turun Tuhan Yesus atas Paniko Tuhan Yesus untuk memimpin bangsa kami juga Tuhan Yesus, untuk memimpin kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk Paniko Tuhan, Pak Wi Tuhan Yesus beserta wakil dan jajarannya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus hikmat daripada-Mu menyertai Pak Wi Tuhan Yesus beserta wakil dan jajarannya Tuhan Yesus. Kau memberkati kesehatannya juga Tuhan, Kau memberkati keluarganya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin rohani kami juga Pak Yafet Tuhan Yesus yang memimpin ibadah anak Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kiranya hikmat yang sama yang Kau berikan Tuhan atas Kak Yafet, wakilnya Tuhan, dan kakak-kakak sekolah minggu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau memberkati Tuhan, biar kami lebih unity Tuhan Yesus dalam memberikan firman-Mu Tuhan Yesus kepada adik-adik Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami tetap bisa melewati masalah ini Tuhan, pandemi ini Tuhan Yesus, dengan bersama-sama dengan yakin dan iman yang kuat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati adik-adik juga Tuhan yang di rumah Tuhan Yesus. Kami nggak tahu Tuhan Yesus permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh adik-adik kami Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan Engkau beserta adik-adik Tuhan, Engkau beserta mama papa Tuhan Yesus, Kau beserta keluarga dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kau yang memimpin, Kau yang menuntun, Kau memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebelum kami berpisah Tuhan Yesus, kami siap menerima berkat dari-Mu Tuhan Yesus melalui hamba-Mu Tuhan Kak Yafet Tuhan Yesus. Shalom, ada dikasih Tuhan. Sungguh suatu sukacita kalau hari ini kakak boleh melihat kalian bersungguh-sungguh hati, kalian mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkata, di salah satu firman-Nya berkata, Dia menjelajahkan matanya ke seluruh bumi, seluruh dunia, mencari orang-orang yang bersungguh hati kepadanya. Karena kalian bersungguh-sungguh hati hari ini, tentu Tuhan sukacita. Untuk itu, biarlah firman yang kalian dengarkan hari ini bertumbuh di hatimu, berbuah-buah dalam kehidupanmu. Untuk itu, siapkanlah hatimu, angkatlah tanganmu, dan terimalah doa berkat ini. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang bersungguh-sungguh hati. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang hidup yang kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, berkat kepandaian, berkat kesehatan, tangan kaki mereka Kau urapi Tuhan untuk mengerjakan banyak hal, dan Tuhan buat berhasil. Sampai masa tuamu nanti, Tuhan tetap berkati engkau. Dan diberkatilah juga papa mamamu, ekonomi papa mamamu, kesehatan papa mamamu. Semuanya diberkati Tuhan, segenap keluargamu. Karena Bapa di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal Kristus Yesus. Dan
penyertaan Roh Kudus memampukan kita semua mulai hari ini sampai kembali Yesus menjemput kita di awan yang permai. Dan ingat, kita akan berpindah hidup kekal di surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya, sama-sama katakan amin. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah.